Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini sedikit kita akan menyimak penjelasan Kodon Ditan yang membahas tentang kitab Bible. Kok ini dari tadi di sini saya lihat ada buku. Ini yang sempat di episode kemarin. Ya. Ko Dandi mungkin sempat singgung. Ini judulnya Bible Expose. Kontradiksi 4 gospel dalam Bible. Volume 1. Oh, berarti ini buku 1. Masih ada nanti rencananya ada buku kedua. Ini garis besarnya menceritakan tentang apa kok? Jadi ini kan judulnya kan kontradiksi kan? Ya. Nah, saya yang di episode sebelumnya kan saya sudah cerita bahwa dalam satu Bible itu kan terdapat ratusan kontradiksi. Ya kan? Cuman karena di dalam Bible Kristen sendiri itu ada aturan. Tidak boleh mengutip ayat Bible ini untuk komersial lebih dari 500 ayat. Kalau untuk non komersial tidak boleh lebih dari 1000 ayat gitu. Oh, begitu. Karena ada aturan itu, makanya saya bikin jadi volume 1, volume 2 dan nanti insya Allah volume 2, volume 3. Oh, ada aturannya begitu. Jadi kalau Ada aturan begitu. untuk komersil lebih dari 500 ayat tidak boleh. Tidak boleh. Untuk non komersil tidak boleh lebih dari 1000 ayat. Nah, saya bikinnya dalam bentuk tabel nih, Bang Abdurrahman Arsyad nih. Ya. Kayak gini. Nah, contohnya begini. Jadi misalnya ini ada topik apa? Ya. Ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang apa? Jadi kalau untuk yang ini 4 gospel, jadi saya bikin ada 4 kolom. Jadi untuk satu kontradiksi ini nanti dia bisa 4 gospel itu maksudnya apa kok? itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau orang Kristen sebut itu Injil. Saya yang sudah belajar kristologi dengan kacamata Islam, kita orang Islam jangan sebut itu Injil. Kita sebut saja gospel gitu. Karena di dalam Quran kita kan juga ada Injil. Ya. Ya kan? Ada berapa Injil dalam Quran? Kan cuma satu. Ya, satu itu ya. Cuma satu Injil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam kan? Ya. Untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Nah, jadi kita umat Islam jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai Injil. Karena itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, ini empat sosok ini, maksudnya 4 orang ini itu tuh muridnya Nabi Isa atau tradisinya Kristen, Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Tradisi ya. Markus itu tradisinya adalah murid daripada Petrus. Lukas itu tradisinya adalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yohanes tradisinya adalah anak Zebedeus, Yohanes yang disebut murid Yesus. Tapi itu tradisi. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Sedangkan yang menulis surat-surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 gospel itu tidak ada ayat berkata aku bernama Matius menulis untuk siapa di mana gitu, nggak ada. Oh, tidak ada. Jadi 4-4-nya penulisnya itu anonim. Tidak diketahui siapa namanya. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, penulis-penulis 4 gospel ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Bukan juga orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitulah. Ya. Ya. Nah, nama-nama ini didapat dari mana? Dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama Santo Papias tahun 130 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian Santo Irenaeus tahun 180 Masehi menyebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak gereja kepada 4 kitab ini gitu. Nah, kontradiksi yang di dalam buku ini nih hanya yang di 4 kitab ini. Nanti volume berikutnya dari Kejadian sampai Wahyu gitu. 4 ini tuh masuknya perjanjian baru. 4 ini adanya di dalam perjanjian baru gitu. Apa yang membedakan perjanjian baru dengan perjanjian lama kok? Seperti di episode sebelumnya, saya kan pernah cerita bahwa perjanjian lama itu sebenarnya punya Yahudi. Oke, Ya, dari Tanakh dari itu tadi. kitab Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta dalam bahasa Yunani. Kemudian baru diresensi oleh bapak gereja, baru dijadikan satu sama perjanjian baru. Nah, jadi yang Septuaginta itu disebut perjanjian lama. Itu sebenarnya adalah boleh dikatakan kalau Torah itu kan adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak perlu dihafalin Bang Abdur ya. Terus kemudian kitab-kitab Nevi'im, kitab nabi-nabi, kitab Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. 3 kelompok ini dijadikan satu menjadi kitab Tanakh. Nah, di dalam situ memang banyak juga yang kalau yang di 5 kitab Musa itu menjadi hukum-hukumnya orang Israel. Kalau yang di kitab nabi-nabi nanti di situ juga ada yang namanya nubuat-nubuat. Nubuat itu ramalan. Ya, kalau ramalan dari manusia biasa, kalau nubuat itu dari nabi gitu. Nah, nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab-kitab Nevi'im itu sebenarnya di dalam perspektifnya orang Yahudi itu tidak ada satupun yang untuk Yesus gitu di perjanjian baru. Cuman nubuat-nubuat yang ada dalam kitab-kitab Nevi'im itu oleh Kristen terjemahannya sedikit berubah-ubah sehingga seolah-olah itu buat Yesus gitu. Dan lagi pula penulis-penulis semua perjanjian baru termasuk Paulus itu banyak mengutip dari Septuaginta, mengutip hampir 1000 ayat dikutip dari Septuaginta,
ya, tepatnya 937 ayat. Jadi yang menulis Perjanjian Baru itu membaca Septuaginta itu dengan kacamata Kristen gitu. Karena maka itu terjemahannya akhirnya diresensi. Nah, yang sudah diresensi itu yang menjadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Gitu. Kalau gimana kita cara membedakannya kok? Misalkan kayak taruh lah ya. Tadi Kodon dibilang orang Kristen membaca Septuaginta dengan kacamata Kristen, akhirnya itu kemudian dia merujuknya ke Nabi Isa alaihissalam, ke Yesus gitu. Nah, apa bedanya dengan kita orang Islam? Kayak ketika kita membaca Injil, Alkitab yang sekarang itu, dan kacamata Islam, kita juga bisa saja mungkin berpikir kayak, oh, jadinya ini ke Islam nih gitu. Gini, kita sering membaca di dalam Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel, ya kan? Pada zaman itu. Ya. Pertanyaan kita sekarang begini, pertanyaan besar nih. Apakah kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen? Nah, kan itu pertanyaannya dulu. Itu kita harus bisa jawab dulu nih. Nah, berarti kan kita harus pelajarin kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu siapa yang menulis, di mana ditulis, kapan ditulis. Kan gitu? Ya. Sayang saya nggak bawa bukunya sih ya. Ya. Kitab tanahnya orang Yahudi sendiri itu baru disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, 450 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya 1000 tahun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah tidak ada 1000 tahun setelah itu. Ya, baru 1000 tanah tahun. ini disusun. 1000 tahun setelah Nabi Musa baru ada kitab tanah namanya. Dari mulai zaman Nabi Musa itu baru ada hikayat-hikayat lah. Ya, hikayat-hikayat yang kemudian ditulis oleh orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel atau Babilonia. Mungkin kita kenal dengan yang namanya Israiliyat itu ya. Ya, bisa juga hikayat-hikayat nanti. ini Ya. Nah, kitab tanahnya orang Yahudi ini disusun 450 tahun sebelum Nabi Isa. Oke. Kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulisnya kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ya. Oke. Dijadikan satu dengan Septuaginta tadi di abad keempat. 400 tahun setelah Nabi Isa. Oke. Ya. Jadi yang Perjanjian Baru pun itu bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam, juga bukan tulisan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Yang tanahnya Yahudi juga bukan tulisannya Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Jadi kan itu harusnya bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Ya. Apakah kitab Taurat, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah kitabnya Yahudi dan Kristen? Jawabannya bukan. Gitu. Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa di dalam Quran kita membaca ada Injil. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israil pada zaman itu. Pertanyaannya, apakah yang namanya sebutan kitab itu pasti berbentuk buku begini? Tidak. Ternyata kata kitab di dalam Quran yang merujuk kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab itu artinya memang bisa wahyu yang ditulis. Tapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada suatu kaum tertentu. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam belum ada buku, belum ada apa kan kita membaca di Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam kan menulis dalam 2 luh batu. Ya kan? Yang ketika melihat Bani Israil menyembah patung sapi itu dihancurkan. Jadi sejauh yang kita boleh imani ya hanya yang tertulis dalam 2 luh batu yang sudah pecah itu. Itu yang disebut dengan Taurat gitu. Tapi kitabnya orang Yahudi ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya. Begitu juga yang 4 gospel tadi. Nah, berarti kalau begitu kita pernah nggak membaca di dalam Quran ataupun di dalam hadis Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat dan kitab Injil? Pernah baca nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah baca nggak bahwa di Quran atau di hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil dan Allah sendiri akan menjaganya? Tidak pernah. Yang kita baca adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan Quran dan Allah sendiri akan menjaganya. Cuman Quran yang dijanjikan untuk jaga. Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga. Ya kan? Jadi kalau begitu menjawab pertanyaan, berarti kalau kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen.